Halo sahabat Menti, jumpa lagi dengan saya, mentor Beci ini, Wulan Damayanti. Hari ini nih saya rencananya mau review beberapa materi yang seminggu sebelumnya. Karena kita rencananya harusnya live ya 2 bulan itu 3 kali. Cuma dengan kesibukan saya, jadi saya lebih prefer ngasih YouTube live ya. Jadi nanti sahabat kapanpun bisa untuk melihatnya dan mendengarkannya. Jadi eh, saya anggap yang sudah menonton dan nanti ada absensinya seperti biasa dalam bentuk soal ya. Nanti kan saya kasih soal dalam bentuk Gform kayak sebelumnya. Itu saya anggap hadir untuk menonton live ini ya, untuk menonton YouTube ini. Jadi kita review dulu ya. Minggu kemarin tuh kita belajar gimana sih cara ajak teman dan benefitnya. Jadi cara ajak teman tuh gini maksudnya. Pasti kan banyak sahabat juga yang dulu baru gabung menjadi reseller dususan dari orang ya, dari orang dikasih nomor referralnya atau dibantuin daftar dari orang lalu dikasihkan referral, kode referral. Nah, sebenarnya dususan itu kan bukan MLM ya. Jadi setiap reseller tuh punya ID sendiri, punya kode referral sendiri. Nanti kode referral itu bisa diinput ke calon resellernya sehingga sahabat ini dapat poin 200, yang didaftarkan dapat poin 50 beserta diskon jadi 99.000. Jadi benefitnya seperti itu. Nah, terus gimana nih misalkan nih kita jadi studi kasus saja, misalkan saya nih Wulan, saya ada calon reseller namanya taruhlah namanya Tati gitu ya. Si Tati ini japri saya, Kaulan saya mau dong daftar jadi reseller dus-dusan, gimana caranya. Lalu saya kasihkan cara pendaftaran gimana, saya pandu, kemudian saya jelaskan bahwa bisa pakai link saya ya kak, biar kakak ini dapat diskon menjadi 99.000. Karena kalau nggak pakai referral, si calon reseller itu tetap dapat harga 129, bukan 99.000. Dan ini promo ya, promo sampai dengan tanggal 31 Januari ya. Semoga Februari diperpanjang promonya. Nah, ditambah kalau nggak pakai referral, si Tati ini nggak akan dapat poin. Jadi karena dapat referral dari saya dapat poin, si Tatinya dapat poin juga. Jadi win-win, sama-sama dapat poin. Nah, hanya sebatas itu aja. Nanti kalau misalkan si Tatinya closing ataupun dia jualan, nggak akan ngaruh dengan pendapatan kita karena dus-dusan bukan MLM. Gimana sih cara dapat kode referralnya? Misalkan, Bu, saya kode referralnya berapa ya gitu. Caranya sahabat tinggal login ke web. Nah, login ke web itu nanti kan masuk ke menu beranda tuh yang profile. Nah, turun ke bawah cari tulisan ajak teman, nanti diklik aja, nanti ada kode referralnya di sana. Setiap orang kode referralnya beda-beda. Jadi caranya tinggal pandu aja gimana cara daftarnya. Nanti kan ada kode OTP masuk untuk diinput. Nah, kode OTP masuk itu jangan lupa tuh ya, harus ada pulsa dan sinyal ya pastinya. Nanti dimasukkan kode OTP-nya baru bisa daftar ulang lagi. Seperti itu ya. Jadi benefitnya kalau pakai kode referralnya kita sebagai reseller yang dipakai kode referralnya dapat 200, dan orang yang didaftarkan dapat poin 50 dan diskon jadi 99.000. Ini diskon ini promo ya, karena kan harusnya 129.000. Dari bulan Oktober lalu selalu diperpanjang sih, Oktober, November, Desember, Januari diperpanjang. Semoga nanti Februari kita juga diperpanjang jadi 99.000 ya. Nah, kemudian bentar saya sambil ngeliat rekapnya. Kita juga belajar tentang cara daftar challenge dus-dusana. Sahabat tahu kan cara daftar challenge-nya, udah saya share yang sebelumnya kemarin. Jadi kita bisa lihat challenge kayak selling in, terus review produk itu ada di kolom komunitas ya, di kolom komunitas. Lalu kemudian kita juga belajar tentang fungsi Bitly. Sebenarnya tidak hanya Bitly, ada Linktree, ada Misha, ada macam-macam ya. Nah, kita pelajari Bitly karena paling simpel. Kalau misalkan sahabat mau pakai WA.me juga boleh, mau pakai Linktree juga boleh. Sebenarnya fungsinya Bitly sendiri adalah untuk memendekkan web gitu. Misalkan sahabat punya link tautan yang panjang gitu kan, tautan kayak Instagram /wulan/ macam panjang gitu. Jadi kalau misalkan si orang-orang pengen masuk ke web kita, langsung tinggal diambil aja web yang tadi, di copy ke paste ke Bitly, jadi misalkan Bitly_medsos Wulan gitu. Jadi dia tuh fungsinya Bitly hanya memendekkan si tautannya aja gitu ya. Nah, terus kemudian kita juga belajar tentang jenis arisan. Nah, sebenarnya kenapa sih belajar arisan tuh sampai 3 gitu, sampai 3 hari. Bahkan kalau boleh bocoran ya, saya sendiri kan mentor arisan ya. Jadi
di dus-dusan itu ada kelas advance. Di kelas advance itu ada kelas arisan, kelas media sosial, kelas marketplace, sama kelas TikTok advance. Ada 4 kelas. Nah, mentor-mentornya itu sendiri-sendiri gitu. Jadi hanya 4 orang mentor ini yang megang advance, kelas advance lanjutan. Dan saya tuh kebagian sebenarnya kelas mentor arisan, dan saya ditugaskan ke mentoring basic sekarang. Arisan sendiri pun kalau di mentoring advance itu sampai 8 minggu. Nah, ini kita singkat jadi 3 hari aja. Banyak banget yang bisa dikumpas sebenarnya, tapi saya nggak mungkin kumpas tuntas di mentoring basic ya, karena nanti kalau ada mentoring arisan ya sahabat bisa naik lah ke ikut lagi mentoring arisannya. Sebenarnya mentoring arisan itu macem-macem jenisnya, tapi kalau misalkan mau pendekan diumumkan tuh cuma 2 jenis, yaitu arisan satu jenis barang dan arisan suka-suka. Dari situ aja kita udah ngerti ya maksudnya apa. Kalau arisan barang itu ya arisan satu barang itu arisan barang sejenis kita nyebutnya. Arisan barang sejenis dan arisan suka-suka. Arisan barang sejenis itu dalam artian ya udah pasti, misalkan satu grup isinya 5 barangnya presto ya presto semua, nggak ada yang lain dengan sama harga. Itu gampang banget, jadi kita ngebaginya gampang, cicilan tiap bulan gampang, nggak usah nombokin. Nah, tapi kekurangannya adalah market akan jenuh. Jadi peserta akan jenuh gitu ya, barangnya kok itu, atau enggak ada keinginan dalam hati dalam satu grup itu sebenarnya saya pengen barang yang lain gitu. Nah, lalu ciptakanlah namanya arisan suka-suka. Nah, arisan suka-suka ini adalah arisan satu grup itu barangnya beda-beda. Ini paling banyak peminatnya, karena kan semua orang itu minatnya beda-beda ya. Ada semua orang tuh nggak bisa disamakan minatnya gitu. Misalkan saya suka warna pink, ada yang suka warna ungu gitu kan, beda-beda ya. Nah, itu makanya dibikin arisan suka-suka. Nah, arisan suka-suka sendiri kekurangannya adalah sebagai pemilik arisan, sahabat tuh harus memegang komit sama diri sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang dapat untungnya gede, jangan langsung dipakai, di-keep dulu gitu. Nah, pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Cuma kalau bisa mengatur keuangan dengan baik ya bisa teratasi semuanya. Nah, dan untuk mengatasinya, misalkan satu grup tuh ada yang harganya jomplang banget gitu, ada yang harganya murah. Nanti itu sulitnya ketika yang dapat harganya murah, kita kelihatannya untungnya banyak nih, kayak untungnya di atas 50%, tapi nanti pas dapat harganya mahal kita nomboknya juga banyak. Jadi paling enak itu kalau misalnya arisan suka-suka kita atur gitu. Misalkan satu kelompok ini 5 orang, kita bikin range, satu kelompok ini range harga 100 sampai 300 ribu misalkan, jadi satu grup lagi range harga 400 sampai dengan 600 gitu. Jadi ketika ada perbedaan dapat barang nggak terlalu jauh kita untuk nutupin harganya gitu ya cara tipsnya. Nah, ada arisan suka-suka, ada arisan barang sejenis, ada lagi sebenarnya arisan, tapi ini arisan yang dari maksudnya saya cetuskan sendiri karena saya melihat waktu itu sahabat reseller itu banyak yang punya kendala mengumpulkan anggota arisan, terutama untuk teman-teman yang baru bikin kelompok arisan. Yang saya bilang arisan salban itu arisan saling bantu. Jadi sesama reseller nunjuk sesama reseller tuh punya keinginan untuk punya barang apa dan dengan harga reseller. Paling enak adalah seperti ini. Misalkan ada 5 orang nih, 5 orang tunjuk satu orang itu yang bertugas untuk koordinator, untuk PJ. Jadi dia tuh tugasnya untuk ngingetin nih, jangan lupa besok arisan ya, jangan lupa ngumpulin uang. Dan biar komit semua 5 orangnya ini, si PJ-nya ini semuanya transfer ke PJ-nya ini. Nanti misalkan si jempol nih, misalkan si A, B, C, D, E, si C ini adalah PJ-nya. Si PJ-nya ini bertugas untuk ngingetin besok arisan ya. Nah, semua 5 orang ini kan barangnya beda-beda, termasuk si PJ-nya ikut arisan. Nah, ketika si A-nya ini dapat arisannya, nanti si A-nya ini order ke web, gunakan virtual account, jangan gunakan transfer ya, atau gunakan bayar di Alfa. Karena kalau transfer kan harus upload bukti pembayaran, jadi tektokan lagi nih bolak-balik, capek. Si C-nya harus kirim ke sini bukti pembayarannya. Berarti si A ini lebih baik order pakai menunya virtual account, yang langsung tinggal kasih kode pembayarannya ke si C. Tapi jangan lupa tanya dulu nih sama PJ-nya nih biasa pakai bank apa gitu. Jadi misalnya si A-nya ini udah dia pengennya presto gitu ya, presto transaksi di web, jadikan nomor virtual account BCA misalkan. Nanti virtual account-nya kasih ke si C. Nah, si PJ-nya ini akan nembak bayarnya si orderan presto itu. Nah, nanti jadi si A-nya ini dapat poin karena yang order A ya, yang bayar yang C. Tapi kalau misalkan nih 5 orang nih ya, kalau 5 orang nanti
apa misalkan kalau udah dapat si A nanti uangnya transfer ke si A. Nah itu biasanya nanti tengah jalan itu suka ada yang apa ya, mungkin lupa, mungkin apa gitu, mungkin sibuk. Karena namanya arisan tuh kita sebenarnya harus membuat aturan main di depan. Aturan main di depan tuh harus sudah jelas. Kayak misalnya ini adalah arisan suka-suka, atau ini arisan saling bantu, atau ini arisan sama jenisnya gitu. Tapi tidak boleh keterlambatan pembayaran. Terus nanti punya apa sih namanya? Kalau misalnya terlambat bayar itu konsekuensinya apa? Itu harus dijelaskan dulu di depan, karena namanya arisan kan harus terbuka ya, harus transparan gitu. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi gunanya tata tertib arisan di depan tuh penting banget. Nah itu emang saya nggak masukin materinya di sini pas karena kita masih belajar yang dasar dulu. Jadi kalau mau bikin arisan, sahabat jangan lupa juga, walaupun itu saling bantu, sebutkan aturannya gimana di depan. Nah, terus misalkan ada yang ngomong berarti nanti PJ-nya nggak dapat apa-apa ya, itu terserah ya. Saya nggak akan bahas di sini karena memang arisan salban itu saya usulkan supaya teman-teman reseller yang belum pernah merasakan pecah telur bisa ngerasain rasanya pecah telur order di web sendiri dengan bantuan dana dari teman-teman yang lain. Nah kalau bisa ya nggak usah lama-lama, bisa nggak usah 5 bulan ya, bikin aja yang 10 minggu, yang setiap minggu dikocok, ataupun arisan 5 minggu berarti harganya murah-murah aja gitu ya. Ya buat pengalaman aja gitu, order di web gimana sih rasanya gitu ya. Terus kemudian tadi saya udah bahas juga jenis arisan, antisipasi gimana arisan yang beda setorannya. Nah, yang terus yang terakhir kalau untuk arisan nih ya, kalau arisan misalkan sahabat belum pernah bikin arisan, ada perasaan takut bikin arisan. Itu gimana caranya? Buat aja arisan ke teman-teman yang dikenal dulu. Misalkan kalau ada orang yang nggak pernah keluar, nggak punya lain, tapi kan dia punya keluarga gitu ya, sering ngumpul-ngumpul sama keluarga. Bikin aja arisan sama teman keluarga dulu, atau arisan sama teman-teman sekolahnya dulu yang kenal gitu, yang tahu dia siapa orangnya. Nah, nanti kalau misalkan udah pede gitu baru bikin arisan. Nah, saya sendiri pun ya pengalaman saya bikin arisan pertama kali itu saya iklankannya dulu zamannya di apa? Di ini ya, di BBM. BBM dulu saya masih BBM soalnya. Di status BBM misal saya kasih kasih captionnya kemahalan, arisan aja yuk gitu. Nanti tinggal japrian gitu harganya berapa. Dan orangnya saya ketahui siapa aja. Jadi bukan orang yang saya nggak kenal gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah terbiasa, udah pasang di Instagram segala macam kan banyak ketemu orang yang gak dikenal. Jangan lupa tuh sahabat mintakan data dirinya, nama lengkap, alamat, bahkan saya selalu minta nomor KTP loh. Saya selalu minta nomor KTP sama teman reseller yang tidak saya kenal secara langsung, hanya kenal lewat WA aja. Arisan reseller saya minta KTP. Jadi saya punya arisan reseller sendiri, ada arisan end user sendiri. Arisan reseller saya itu saya mintakan data KTP-nya, dan fine-fine aja, mereka juga pasti mau dan gak akan saya salah gunakan, karena nanti saya minta sama mereka di foto KTP-nya itu dikasih watermark aja untuk arisan Ibu Wulan. Nah, kalau udah ada watermark kan saya nggak bisa salah gunakan, tapi kalau misalkan ada macam-macam reseller bisa saya laporkan gitu. Jadi gitu aja, jangan lupa minta data dirinya yang lengkap, nomor handphone yang bisa dihubungin, jadi kita ada pegangan gitu. Sekian aja materi yang singkat hari ini, review 1 minggu ke belakang. Nanti ini saya upload di YouTube. Karena saya nggak mau share di WA, pasti berat ya, apalagi sekarang udah hampir 14 menit ya. Kalau di YouTube kan enak ada linknya. Nanti saya kasih soal dari penjelasan saya tadi, sahabat bisa nyari jawabannya dari yang tadi saya saya videokan, ataupun dari dari web juga bisa. Kalau misalnya mau buka-buka web cari jawabannya, atau dari saya yang tadi. Nanti yang mengisi Google Form-nya itu saya anggap hadir dan paham. Jadi untuk penilaian saya juga. Sebenarnya hal ini dilakukan untuk tolak ukur kami sebagai dususan, sebagai saya sementor, bahwa kita kan udah komit di awal bahwa reseller yang gabung sama kita tuh kita ajak belajar bareng-bareng gimana cara jualan dus-dusan. Kita udah usahakan terbaik, tapi kalau misalkan belum paham juga cara order, belum paham juga cara buka web, nah bisa tahu ya kesalahannya dari mana gitu, karena kita udah berikan yang terbaik, udah berikan channelnya, berikan videonya segala macam gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti saya share link YouTube dan soalnya. Dah.